Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, selamat sore, selamat malam. Hari ini Selasa 14 Desember 2021. Ya, mari kita persiapkan hati kita untuk kita belajar sebagian kebenaran firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita awali di dalam doa. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur atas penyertaan dan pemeliharaan sepanjang hari. Engkau mencukupkan apa yang kami perlukan. Dan saat ini kami Tuhan akan belajar bagian kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, singkapkan kebenaran-kebenaran-Mu. Taruh perkataan-Mu dalam bibir hamba-Mu. Dan biarlah apa yang hamba-Mu sampaikan itulah isi hati-Mu yang akan memberkati setiap kami yang mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan jalannya pemberitaan firman pada sore malam hari ini dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya mau mengatakan bahwa kesetiaan kita beribadah, ketaatan kita beribadah, juga kesungguhan kita dalam melayani Tuhan itu tidak serta-merta, itu tidak serta-merta membuat hidup kita akan lebih nyaman. Sekali lagi, kesetiaan kita beribadah, ketaatan kita dalam pelayanan ini itu tidak serta-merta membuat hidup kita lebih nyaman dibanding orang lain. Atau mungkin kita akan menjadi orang-orang yang serba kecukupan, dan kita menjadi orang yang tidak memiliki masalah dalam hidup ini dibanding dengan mereka yang tidak setia beribadah, atau bahkan dibanding dengan mereka yang sama sekali tidak beribadah. Ini belum tentu. Jadi sekalipun ada orang-orang yang setia dalam beribadah, dia taat melakukan kebenaran firman Tuhan, dan dia serius terlibat dalam pelayanan, itu tidak serta-merta hidupnya akan lebih nyaman dari orang yang tidak beribadah. Dia tidak akan mendapatkan masalah hidup dari orang-orang yang meremehkan ibadah. Itu bukan jaminan. Tetapi satu hal yang harus dipahami, bahwa orang-orang seperti ini yang mereka setia beribadah, mereka taat taat mengenakan firman Tuhan di dalam hidupnya, mereka hampir pasti adalah orang-orang yang lebih kokoh. Mereka adalah orang-orang yang lebih kokoh ketika harus menghadapi berbagai persoalan hidup ini dengan segala masalahnya. Mereka akan menjadi orang yang lebih kokoh dibandingkan dengan mereka yang jarang ibadah atau sama sekali tidak ibadah. Tentu kokoh di sini maksudnya, yang dimaksud kokoh di sini maksudnya adalah sama-sama menghadapi masalah, sama-sama menghadapi pencobaan, sama-sama menderita, sama-sama diperlakukan tidak nyaman, tetapi orang-orang yang tekun beribadah dan dia memiliki pemahaman firman yang lengkap, dia akan meresponi dengan benar setiap peristiwa hidup yang terjadi. Berbeda dengan mereka yang jarang beribadah atau sama sekali tidak pernah ibadah. Mereka akan memberikan respon yang berbeda. Kalau orang-orang yang kokoh ini, mereka ketika menghadapi masalah hidup, ketika dia menghadapi problem dalam hidupnya bahkan yang sangat berat, mereka tidak terintimidasi untuk berbuat dosa. Mereka masih tetap bisa di dalam rel kebenaran itu. Yang pertama. Yang kedua, mereka tidak mudah kecewa. Dan terus meninggalkan pelayanan, menjauh dari persekutuan dengan Tuhan. Tidak mungkin. Karena mereka orang-orang yang cukup kokoh. Nah, sebaliknya, orang-orang yang jarang atau tidak pernah ibadah, ketika menghadapi masalah hidup, dan kalau itu cukup berat, mereka akan cenderung mudah berbuat dosa. Mereka akan mudah melukai sesamanya. Dan yang tragis lagi, mereka semakin kecewa dengan kekristenannya. Bisa makin kecewa dengan kekristenannya.
Nah, ini bedanya. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, sekalipun Bapak Ibu Saudara sekarang itu setia ibadah, ya, benar-benar ada keinginan yang kuat mencari Tuhan dan ingin berusaha mengenakan kebenaran itu di dalam hidup Bapak Ibu Saudara, tetapi kenyataannya Bapak Ibu Saudara diizinkan Tuhan dalam kondisi yang tidak nyaman, ya, jangan panik, ya, jangan kecewa, percayakan semua itu pada Tuhan, ya. Justru lewat semua ini akan buat Bapak Ibu Saudara makin kokoh, ya. Jadi kita jangan terintimidasi oleh perkataan orang yang tidak mengerti kebenaran, ya. Karena gini Bu, Bapak Ibu Saudara, mungkin kita pernah mendengar atau melihat ada orang-orang yang hidupnya seperti tidak ada masalah, serba kecukupan, ya. Dia ada di lingkungan orang-orang yang baik dan semuanya berjalan running well. Padahal orang ini sejatinya dia tidak setia dalam ibadahnya, ya. Dia tidak serius untuk mengerti kebenaran firman Tuhan, tetapi kenyataannya hidupnya seperti itu, ya. Dan nanti ada suara-suara yang bisa sedikit membanggakan, ya. Tuh lihat, sekalipun jarang ibadah tapi dia baik-baik saja, ya, keluarganya, rumah tangganya serba kecukupan, ya, sehat-sehat semua. Nah, ini kita jangan terkecoh dengan suara-suara seperti itu, ya. Belum lagi dia katakan, wah, mereka merasa aman-aman saja. Jadi sekalipun dia jarang ibadah atau tidak pernah ibadah, mereka merasa aman-aman saja. Karena memang hidupnya tidak pernah diganggu oleh orang lain, tidak pernah didera oleh kesulitan atau masalah rumah tangga yang menyusahkan, tidak pernah. Lah, dia sendiri memang orang baik yang tidak pernah menjahati orang lain, ya. Dia tidak pernah merugikan orang lain, ya. Nah, seringkali keadaan ini sering dipakai orang untuk membenarkan konsep berpikirnya. Jadi keadaan ini sering dipakai orang untuk membenarkan konsep berpikirnya, ya, karena pada dasarnya mereka sejatinya orang-orang yang malas beribadah, mereka malas berurusan dengan Tuhan, tetapi kenyataannya hidupnya nyaman, dan akhirnya dia sampai pada satu kesimpulan bahwa menganggap bahwa ibadah itu tidak terlalu penting dan berurusan dengan Tuhan itu nomor sekian, ya. Karena kenyataannya memang hidupnya nyaman-nyaman saja, ya. Dalam benaknya itu dia menganggap bahwa orang-orang yang berurusan dengan Tuhan, orang-orang yang rajin duduk di kaki Tuhan, itu adalah orang-orang yang memiliki masalah dalam hidupnya, perlu pertolongan Tuhan, ya, baik itu untuk sakit penyakitnya, untuk masalah ekonominya, masalah kesehatannya. Nah, mereka berpikirnya seperti itu, sehingga ketika orang itu merasa secara ekonomi cukup, tidak ada anggota keluarga yang bermasalah, semua sehat-sehat saja, mereka merasa tidak perlu mencari Tuhan. Nah, konsep berpikir seperti ini yang membahayakan, dan ini bisa menular, Jadi orang lain melihat, ya, seperti seolah-olah itu benar dan seolah-olah itu memang masuk akal, ya. Apalagi kalau kita lihat orang-orang seperti ini memang dia adalah orang-orang yang tidak jahat. Keluarga ini baik-baik, bukan penjudi, bukan orang yang suka mabuk, ya, bukan orang pezina. Perilakunya jauh dari kejahatan, ya, perilakunya jauh dari kejahatan. Yang secara moral umum baik, ya. Sehingga orang-orang seperti ini di dalam hatinya bisa mengatakan bahwa tidak merasa perlu beribadah, tidak merasa perlu untuk ibadah, apalagi mencari Tuhan. Ya, nah, ini yang membahayakan, ya, ini yang membahayakan. Memang Bapak Ibu Saudara, untuk menjadi baik, untuk menjadi orang baik, memang mungkin tidak perlu ibadah,
Ya, untuk menjadi orang yang baik mungkin bisa tidak perlu ibadah. Tentu baik di sini adalah sesuai dengan standar moral umum. Ya, standar moral umum. Tetapi kekristenan yang kita jalani ini kekristenan ini kalau kita sungguh-sungguh ya mengenakan kebenaran itu dalam hidup kita, kekristenan ini akan membawa orang percaya memiliki kebaikan dengan standar moral ilahi. Ya, bukan hanya standar moral umum, tetapi kebaikannya itu memiliki standar moral Tuhan Yesus. Standar moral ilahi. Yang bahasa Alkitabnya dikatakan bahwa inilah orang-orang yang sudah mengenakan kodrat ilahi di dalam hidupnya. Nah, kebaikan orang seperti ini tidak mungkin disamai oleh orang-orang dunia. Ya, tidak mungkin disamai orang-orang dunia. Nah, yang seringkali kita lihat ya, sepertinya kurang adil. Ya, ketika kita melihat, ketika kita menyaksikan ada orang-orang yang tidak beribadah, meremehkan ibadah, yang Alkitab katakan orang-orang yang fasik. Ya. Dan ketika mereka melakukan kejahatan, tindakannya itu amoral, ya, merugikan banyak orang. Dan semua mata tahu, melihat bahwa orang itu buruk karakternya. Tetapi ternyata Tuhan tidak menghukumnya. Nah, kadang-kadang kita protes, kenapa ya kok Tuhan tidak menghukumnya? Artinya apa? Sekalipun dia seperti itu, tetapi rumah tangganya baik-baik saja. Sehat-sehat semua, secara ekonomi, kecukupan. Ya. Padahal orang ini jahat. Ya. Nah, ini sepertinya kita protes, Tuhan, kok engkau diam saja? Ya. Sementara ada orang percaya yang setia, yang taat, justru hidupnya seperti tidak pernah kelihatan nyaman atau tidak pernah kelihatan sejahtera. Ya. Tentu Bapak Ibu Saudara tidak mudah memahami hal ini. Kalau kita ingat kalau kita lihat di dalam 2 Petrus 2 ayat 9, 2 Petrus 2 ayat 9 dikatakan, ya, mulai ayat 8, 2 Petrus 2 mulai ayat 8. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat. Yang jahat itu sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Jadi orang benar yang hidup di tengah-tengah orang fasik, di tengah-tengah orang yang jahat, itu jiwanya tersiksa. Ya, karena dia melihat orang itu jahat banget, tapi kok Tuhan tidak menghukumnya, Tuhan tidak menyatakan murkanya, dan mereka kelihatan baik-baik saja. Jadi mungkin bisa terganggu jiwanya. Ayat 9. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Ini ayat jelas. Jadi orang-orang seperti itu jangan dikira Tuhan diem seperti Tuhan nggak tahu tetap ada hitung-hitungannya. Yang masalahnya adalah Tuhan itu tidak bisa kita atur. Ya, kita mohon cepat Tuhan, nyatakan murkamu atas keluarga itu, atas orang itu. Berikan mereka hukuman karena mereka sangat jahat dan mengganggu kenyamanan hidup banyak orang. Tapi Tuhan sepertinya diam. Ya. Ayat mengatakan mereka disimpan. Ya. Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Jadi itu. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara jangan terganggu kalau melihat orang yang amoral, yang karakternya buruk, tapi nyaman-nyaman saja. Sepertinya Tuhan tidak pernah sentil, tidak pernah dihukum. Jangan, ya, jangan kita terganggu. Semuanya ada hitung-hitungannya. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, saya harus mengatakan, memang tadi ada orang baik, dia tanpa ibadah atau meremehkan ibadah. Ada orang yang baik, tapi dia tahu ibadah, dia menghormati, menghargai kebenaran firman Tuhan. Ya. Sama-sama baik. Ya.
sama-sama baik. Yang satu baik secara standar moral umum, menurut kacamata dunia dia baik. Nah ini baik, tetapi bukan hanya standar moral umum dari kacamata dunia, tetapi dari kacamata ilahi, dari kacamata kebenaran firman Tuhan, orang ini adalah orang yang sudah mengenakan kodrat ilahi dalam hidup. Nah, tapi kelihatannya tidak ada beda. Nah, saya harus mengatakan, pada titik tertentu pasti akan kelihatan. Pada titik tertentu pasti ada kelihatan. Orang-orang yang sudah memiliki pemahaman firman yang cukup, karena mereka adalah orang-orang yang taat dan setia di dalam beribadah. Ya. Dan orang-orang yang meremehkan ibadah, orang-orang fasik yang merasa tidak perlu ibadah atau tidak perlu mencari Tuhan, pada titik tertentu akan kelihatan. Ya. Nah, kelihatannya begini Bapak Ibu Saudara. Ya. Nanti ketika orang-orang ini sama-sama menghadapi persoalan, sama-sama menghadapi problem dalam hidupnya, ya misalnya orang ini dihina, direndahkan oleh orang lain, ya. Ini juga orang ini dihina juga direndahkan orang lain. Ini akan merespon yang luar biasa. Apalagi kalau orang yang benar itu tadi punya jabatan, punya kekuasaan, dia akan merespon yang membuat orang yang melukai hatinya itu benar-benar dihajar. Tapi kalau orang ini beda responnya, pasti beda responnya. Ini ketika dia memiliki yang tadi orang yang baik secara kacamata dunia, ketika dia dilukai oleh asisten rumah tangganya, dia lihat asisten rumah tangganya karakternya begitu, wah ini akan marah meledak-ledak yang tidak terkontrol. Tapi kalau yang ini, yang memiliki standar moral Tuhan ini, dilukai, dirugikan oleh asisten rumah tangganya, pasti berbeda. Dia bisa merespon dengan sangat indah. Ya, yang mungkin apa yang disampaikan oleh orang ini akan justru menjadi berkat bagi asisten rumah tangga yang melukainya itu. Tapi kalau orang ini, responnya akan membuat asisten rumah tangga itu sakit hati dan bisa timbul dendam. Tapi kalau ini enggak. Nah, ini yang membedakan. Ya pada titik tertentu kita akan dipertemukan dengan masalah yang akhirnya respon masing-masing kita itu yang ditunggu, dinantikan oleh Tuhan. Dan respon kita itu akan dilihat oleh banyak orang. Keluarga ini beda ya, ketika dilukai oleh asisten rumah tangga, pembantunya, responnya beda dia. Ya. Justru si asisten rumah tangga, si pembantu itu justru dia merasa bersalah dan dia sadar bertobat. Dan dia mungkin bisa berubah menjadi baik. Tapi keluarga ini beda. Ketika dia dilukai, ya dilijikin oleh asisten rumah tangga atau pembantu, wah dia memberikan respon yang sangat emosional, menuruti keinginan dagingnya, sehingga membuat asisten rumah tangga atau pembantu itu pergi dengan sakit hati. Nah ini yang bahaya. Karena sakit hati ini yang suatu saat dia bisa membuat perhitungan, membalas dendam. Ya, makanya kan kita tidak heran ada pembantu rumah tangga berani nekat bunuh majikan atau menyiksa. Itu kadang-kadang perlakuannya itu terlalu di luar batas perikemanusiaan, sehingga akhirnya dia timbul sakit hati. Nah ini yang harus dihindari oleh Bapak Ibu Saudara yang mengerti kebenaran firman Tuhan. Harus dihindari. Ketika kita berselisih dengan siapapun mereka, ingat, ketika kita berselisih dengan siapapun mereka, kita harus berhati-hati meresponnya. Jangan kita menuruti nafsu daging kita. Kita ingin benar-benar menghajar dia. Jangan. Ya. Kalau sampai itu menimbulkan luka hatinya, urusannya bisa panjang. Ya. Kita bisa belajar dari kitab Maleakhi pasal 3. Ya. Ya. Kitab Maleakhi pasal 3 itu kan isinya kan pembicaraan antara orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Ada juga pembicaraan antara orang-orang yang takut akan Tuhan. Ya. Maleakhi pasal 3 ayat 13. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan, tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Kamu berkata, adalah sia-sia beribadah kepada Allah.
Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Oleh sebab itu kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah. Bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan menjumpai Allah pun mereka luput juga. Nah, ini omongan orang-orang fasik. Bahkan dengan mencobai Allah pun dia luput dari hukuman. Jadi dia menganggap berbahagialah orang-orang yang fasik yang tidak menuruti jalan Tuhan. Nah, apa artinya aku nurutin jalan Tuhan? Toh nggak nurutin pun kita juga nggak dihukum. Intinya begitu. Seperti yang di depan saya katakan. Jadi ada orang-orang jahat, ada orang-orang yang tidak baik. Itu merasa aman ketika dia berbuat tidak benar. Ya. Ini yang berbahaya. Ya. Dia menganggap, oh Tuhan tidak mendatangkan murka, tidak menghukum. Nanti mereka adalah orang yang disimpan untuk disiksa di penghakiman nanti. Nah, ayat 16. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Nah, ini berbicara antara mereka yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Nah, ini pembicaraan antara orang-orang yang takut akan Tuhan. Dia yakin bahwa Tuhan itu memperhatikan kita loh. Ada dikatakan apa? Memperhatikan dan mendengar sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya. Jadi ada buku, ada kitab yang mengatakan. Ya. Kita harus menjadi orang-orang seperti ini, orang-orang yang takut akan Tuhan. Kita harus yakin bahwa setiap gerak-gerik kita, apa yang kita ucapkan, apa yang kita perbuat, apa yang kita putuskan, itu tidak lepas dari pengamatan Tuhan. Tidak lepas dari pengamatan Tuhan. Ya, mereka akan menjadi milik kesayanganku. Ya, mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan. Dia diperlakukan seperti anaknya sendiri. Beda dengan ayat 13-15 tadi, itu percakapan antara orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Dia meremehkan. Ya, dia meremehkan Tuhan. Dia merasa tidak perlu Tuhan dan dia merasa aman dengan perbuatan jahatnya. Ini yang membahayakan. Nah, ayat 18. Maka kamu akan melihat. Ayat 18. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Ya. Jadi bagaimanapun juga akhirnya akan kelihatan orang yang beribadah dan orang yang tidak beribadah. Ya. Tetap akan kelihatannya. Dilihat dari apa? Respon ketika mereka menghadapi masalah ini. Ya. Maka Bapak Ibu Saudara, saya mengingatkan, bagaimanapun keadaan kita, bagaimanapun keadaan Bapak Ibu Saudara saat ini, jangan meninggalkan ibadah. Tetaplah ibadah. Teruslah setia mendengar firman Tuhan. Mungkin Bapak Ibu dikecewakan dengan orang-orang percaya. Mungkin Bapak Ibu Saudara dikecewakan oleh seorang hamba Tuhan. Tetapi jangan itu memadamkan api gairah untuk tetap beribadah mencari Tuhan. Jangan padamkan. Ya. Karena ketika kita ibadah, hadirat Tuhan ada. Roh Kudus akan melawat setiap orang yang hadir dengan hati yang tulus. Ya. Jangan meninggalkan ibadah. Mungkin Bapak Ibu Saudara dikecewakan dengan orang tua, padahal orang tua ini menurut saudara rohani, tapi kok bisa mengecewakan anaknya. Demikian juga dengan ayah orang tua yang dikecewakan anaknya, padahal anaknya menurut orang tua itu rohani, tapi kok mengecewakan. Ya, setiap kita masih mungkin salah dan salah lagi. Ya, setiap kita masih akan mungkin berbuat salah. Ya, dan salah lagi. Tetapi jangan karena ini kita tidak memiliki gairah untuk ibadah. Jangan. Ya, karena di dalam ibadah, ketika kita ibadah, kita sangat yakin dan percaya bahwa hadirat Tuhan
ada di tengah-tengah ibadah yang kita kerjakan. Ya, kita harus hadir ketika ibadah dengan hati yang tulus, tanpa motivasi apapun. Kita benar-benar mencari Tuhan, kita benar-benar menanti lawatan Tuhan. Kalau toh saat itu Tuhan belum memberikan jalan keluar bagi masalah hidup kita, jangan putus asa, jangan kecewa, tetaplah beribadah. Pasti ada bedanya orang yang rajin ibadah dengan orang-orang yang tidak beribadah, orang-orang fasik dan orang-orang benar. Ya, mari kita tetap tekun ibadah dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yakinlah pertolongan itu datang tepat pada waktunya. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu. Meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami dan ajar kami melakukannya. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat